Hai sahabat Robin, welcome to Royal Bali College Hotel and Cruise Ship Training Center. And welcome back to online learning system with me, Mr. Dewarai. Oke, sahabat Robin, jadi pada materi pembelajaran online kali ini, saya akan menjelaskan tentang type of services. Jadi, type of services itu adalah jenis-jenis permukaan yang ada di sekitar kita. Sahabat Robin, jadi yang saya bahas pertama kali ini adalah tentang leather upholstery. Nah, apa itu leather upholstery? Jadi, leather upholstery itu adalah semua permukaan yang dilapisi dengan kulit. Oke. Jadi, permukaan-permukaan yang berbahan kulit. Ya, contohnya di sini adalah ada kursi, ya, dan sofa. Oke. Jadi, selain kursi dan sofa, apapun yang permukaannya dilapisi dengan kulit, itu masuk ke leather upholstery surfaces. Oke, sahabat Robin, sekarang yang saya jelaskan tentang fabric upholstery. Nah, apa itu fabric upholstery? Jadi, fabric upholstery itu adalah semua permukaan yang berbahan atau dilapisi dengan jenis fabric atau kain. Oke. Jadi, ada contohnya di sini adalah tirai atau curtain, ya. Terus ada kursi, ada sofa, seperti itu. Nah, jadi tirai, kursi, sofa yang dilapisi dengan kain itu masuk ke fabric upholstery. Ya, seperti pada contoh, ya, ada kursi yang dilapisi dengan kain seperti itu. Terus ada sofa juga, ya, yang dilapisi dengan kain. Dan ada curtain atau tirai, ya. Itu pada umumnya tirai itu berbahan kain. Oke. Jadi semua permukaan yang kalian lihat, ya, yang berbahan kain itu masuk ke fabric upholstery. Oke, sekarang saya akan jelaskan yang ketiga tentang glass surfaces. Nah, apa itu glass surfaces? Jadi, glass surfaces adalah semua permukaan yang berbahan kaca. Nah, apapun yang kalian bisa lihat di lingkungan atau di sekitar kalian yang permukaannya itu berbahan kaca, itu masuk ke glass surfaces atau permukaan yang berbahan kaca. Nah, contohnya ada cermin, oke. Terus ada jendela kaca seperti itu. Terus ada juga meja kaca. Nah, apapun ya yang seperti saya jelaskan tadi, apapun permukaan atau surfaces yang berbahan kaca itu masuk ke glass surfaces. Nah, contohnya ada cermin, oke, seperti yang kalian lihat. Terus ada meja kaca seperti itu ya. Terus ada window glasses ya atau jendela yang berbahan kaca. Oke, sekarang saya akan jelaskan yang keempat, yaitu ceiling, wall, and floor surfaces. Nah, untuk ceiling surfaces itu biasanya berbahan beton, ya, semen atau concrete, ya, istilah bahasa Inggrisnya seperti itu. Terus untuk floornya itu sendiri atau lantainya itu sendiri, ya, surfaces yang bisa kita sering lihat itu ada floor yang berbahan dari wood atau kayu, marble atau marmer, ya, dan pinil, ya. Nah, pinil itu sejenis serat kayu, ya, yang seperti triplek seperti itu, yang mempunyai corak seperti serat-serat kayu. Nah, itu namanya pinil. Oke, terus yang ketiga yaitu wall surfaces. Nah, wall surfaces pun beraneka ragam ya jenisnya. Ada yang memakai wallpaper atau konkrit, ya, yang berbahan semen seperti itu. Dan banyak jenis wall surfaces yang bisa kita temukan setiap hari di sekitar kita. Nah, contohnya ini yaitu ceilingnya ya berbahan semen atau konkrit, ya.
Terus ini untuk floor surfaces, yaitu salah satu contohnya adalah lantai keramik seperti itu. Oke, terus untuk wallnya itu sendiri saya ambil contoh di sini, salah satunya adalah wallpaper. Jadi seperti itu. Nah, untuk ceiling wall and floor surfaces jadi sangat beraneka ragam untuk permukaannya atau surfacesnya. Oke, sekarang saya akan jelaskan tentang type of floor. Oke, type of floor itu ya jenis-jenis lantai yang ada di sekitar kita. Oke, yang pertama di sini saya jelaskan tentang lantai semen atau concrete floor. Nah, di hotel lantai ini biasanya sering kita temukan di area basement, ya, di salasar atau di engineering workshop. Oke, nah cleaning process atau proses pembersihan untuk lantai jenis semen ini, bisa kita lakukan dengan cara di mopping, ya, di sweeping dan di brushing. Nah, untuk equipment atau alat yang akan kita gunakan untuk cleaning proses ini yaitu mop set. Nah, mop set itu adalah mop bucket dan mop headnya itu jadi satu, ya, makanya kita sebut dengan mop set. Terus ada broom and dustpan dan floor machine seperti itu. Nah, untuk chemicalnya sendiri, untuk perawatan atau pembersihan lantai yang berbahan semen ini, ya, cukup kita menggunakan floor cleaner, ya, dicampur dengan air di dalam mop bucket tersebut. Well, sahabat Robin, sekarang saya akan jelaskan tentang marble floor, atau lantai yang berjenis marmer. Seperti yang dilihat pada gambar, itu salah satu jenis lantai yang berjenis marmer. Nah, untuk di hotel sendiri, lantai jenis marble, ya, atau marmer ini biasanya ditemukan di lobby area, terus di lounges dan juga di bathroom guest room. Jadi di guest roomnya juga, ya, di kamar tamu itu kamar mandinya juga ada yang berbahan marmer seperti itu, ya, biar kelihatan mewah. Nah, untuk cleaning prosesnya itu sendiri, ya, lantai marmer ini cukup di brushing, ya, untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang melekat, di buffing, ya, agar permukaan jenis lantai marmer ini akan bertambah untuk shiny-nya seperti itu, biar mengkilap lagi seperti awal. Dan untuk moppingnya itu maintenance yang dilakukan setiap harinya, ya. Kalau sudah terlihat kotor, itu bisa dilakukan dengan cara di mopping seperti itu. Nah, equipmentnya itu sendiri, ya, kita bisa gunakan floor machine, ya, terus ada mop set dan juga lobby duster. Nah, lobby duster ini hanya digunakan di saat proses pembersihan lantai, ya, atau maintaining lantai tersebut dengan cara yang cepat, hanya dengan cara menarik debunya, ya, dari sudut terjauh menuju ke pintu keluar. Nah, kalau penggunaan floor machine dan mop set itu dengan cara general cleaning, ya, artinya memerlukan waktu yang cukup lama karena di sana akan ada cairan chemical yang akan dikeluarkan dan akan membasahi lantai karena proses floor machine ini dan mop set memang itu membutuhkan campuran air dan chemical. Nah, untuk chemicalnya itu sendiri cukup menggunakan floor cleaner, ya. Cukup menggunakan floor cleaner agar kualitas lantai marmer tersebut, bisa bertahan lama dengan campuran yang tepat antara kombinasi atau komposisi air dengan jumlah chemical yang kita campurkan. Sahabat Robin, sekarang saya akan jelaskan tentang tile floor atau lantai yang berbahan keramik atau lantai keramik. Nah, ini salah satu contoh tile floor, ya, yang bisa kalian lihat. Nah,
Kalau di hotel itu sendiri, lantai berjenis keramik itu biasanya kita bisa temukan di area restoran, ya, terus toilet area, terus ada di meeting room, ya, offices, ya, kantor-kantor staff untuk bekerja. Terus ada di linen room, ya, tempat penyimpanan semua linen milik hotel, dan termasuk juga di laundry room, seperti itu. Nah, untuk cleaning proses atau cara pembersihan, ya, perawatan lantai yang berjenis keramik seperti ini cukup dilakukan dengan cara di mopping, ya, di brushing, di buffing, dan di sweeping. Untuk equipmentnya itu sendiri atau alat yang digunakan untuk melakukan proses cleaning dan maintenance terhadap lantai yang berjenis keramik ini, kita bisa gunakan mop set, ya, floor mesin atau floor maintenance mesin, ya, ada broom dan lobby duster. Untuk chemicalnya itu sendiri hampir sebagian besar, ya, type of floor atau jenis-jenis lantai itu cukup menggunakan floor cleaner, ya, tapi ada beberapa lantai yang menggunakan chemical yang lain. Oke, nanti saya jelaskan ada beberapa lantai yang menggunakan chemical yang lain. Well, sahabat Rubin, sekarang saya akan jelaskan tentang terrace floor atau lantai yang berjenis terase. Oke, seperti yang kalian lihat pada gambar, itu adalah salah satu jenis lantai terase yang ada di hotel area. Nah, ada beberapa area yang bisa kalian temukan. Oke, untuk lantai yang berjenis terase ini itu biasanya ditemukan di bathroom guest room. Oke, terus ada di toilet, lobby area, and meeting room. Untuk cleaning proses itu sendiri, ya, jadi lantai yang berbahan terase ini cukup di mop, di brushing, dan di sweeping. Nah, untuk equipmentnya itu sendiri atau alatnya menggunakan floor maintenance machine, terus ada mop set juga di saat mau melakukan mopping, dan dustpan and broom di saat mau melakukan sweeping. Nah, untuk chemicalnya itu sendiri menggunakan floor cleaner saja. Oke, sekarang saya akan jelaskan tentang lantai karpet. Oke, nah ini salah satu contoh lantai karpet yang bisa kalian lihat. Oke, khusus untuk di hotel itu sendiri, lantai karpet itu biasanya ditemukan di guest room, koridor, and lounges. Untuk cleaning proses lantai yang berjenis karpet ini cukup di vacuuming and di shampooing. Oke, untuk alat yang digunakan untuk perawatan dan pembersihan lantai yang berjenis karpet ini cukup menggunakan dry vacuum cleaner and carpet shampoo machine. Untuk chemicalnya itu sendiri, ya, untuk perawatan dan pembersihan lantai yang berjenis karpet ini menggunakan shampoo cleaner. Oke, sekarang saya akan jelaskan tentang vinyl floor. Oke, seperti yang kalian lihat pada gambar, nah itu adalah salah satu jenis vinyl floor yang ada di sekitar area termasuk di hotel. Oke, nah untuk di hotel sendiri, lantai vinyl ini biasanya ditemukan di meeting room, lounges, ya, ada di business center, offices, seperti itu. Oke, nah untuk cleaning proses lantai yang berjenis vinyl ini itu cukup dilakukan dengan cara di washing, sweeping, mopping, debuffing, dan depolishing. Nah, polishing ini tujuannya untuk mempertahankan warna atau kualitas dari vinil ini biar tetap mengkilap seperti itu. Nah, biasanya sebelum di polishing itu dilakukan proses washing menggunakan floor mesin seperti itu. Jadi floor mesin ini digunakan untuk washing, ya, setelah kering.
Oke, baru dilapisi dengan wooden polish. Jadi kualitas lantai vinil ini akan tetap seperti baru lagi seperti itu. Nah, untuk chemicalnya itu sendiri menggunakan floor cleaner untuk daily cleaningnya, untuk daily maintenance. Tapi untuk periode atau periodic cleaning itu menggunakan wooden polish. Nah, mungkin setiap 6 bulan sekali dilakukan polishing biar kualitas warna dan kecerahan daripada lantai vinil ini tetap terjaga. Well, sekarang saya akan jelaskan tentang rubber floor. Oke, rubber floor itu lantai yang berjenis karet. Oke, seperti yang kalian lihat pada gambar, itu merupakan lembaran karet yang diletakkan di atas lantai yang dimana nantinya memiliki fungsi yang berbeda dari lantai-lantai yang lain. Nah, di hotel itu sendiri, lantai rubber ini biasanya kita temukan di gym area, terus di bar counter, ya, biasanya di depan elevator, ya. Terus biasanya juga kita biasanya temukan di pinggiran swimming pool atau kolam renang, dan juga biasanya kita temukan di depan pintu toilet. Nah, tujuan pemasangan rubber floor ini untuk mengantisipasi fall and slip, ya, atau jatuh seperti itu. Jadi biar untuk prevention, ya, biar tamunya tidak terpleset seperti itu. Makanya di depan pintu masuk, ya, di depan lift seperti itu biasanya dipasangi dengan rubber floor seperti itu. Nah, untuk cleaning proses itu sendiri hanya dilakukan dengan cara mopping dan sweeping. Nah, equipmentnya pun hampir sama dengan lantai yang lain, cukup digunakan mop set dan broom seperti itu. Untuk chemicalnya sendiri hanya menggunakan floor cleaner, hanya sekedar untuk menghilangkan mungkin ada bakteri yang menempel di sana agar kebersihan rubber floor ini tetap terjaga. Oke, sekarang saya akan jelaskan tentang steel or metal floor. Nah, steel or metal floor itu adalah lantai yang berjenis baja atau besi. Nah, di hotel itu sendiri, lantai ini biasanya kita temukan hanya di dalam elevator dan juga eskalator. Oke, hanya di dua tempat itu pada umumnya lantai berjenis steel atau metal ini bisa kita temukan. Nah, untuk cleaning proses terhadap lantai yang berjenis steel atau metal itu cukup dilakukan dengan cara di mopping, ya, di sweeping, polishing, dan di brushing. Nah, tujuan melakukan proses cleaning ini, ya, untuk proses polishingnya itu bertujuan untuk satu mencegah rusty, ya, atau karatan terhadap lantai metal atau steel ini, dan juga yang kedua yaitu untuk mempertahankan kualitas daripada lantai tersebut, agar tetap shiny seperti itu. Nah, untuk equipment yang digunakan dalam proses cleaning terhadap lantai yang berjenis metal ini itu menggunakan floor maintenance mesin, ada mop set, dan juga bisa menggunakan broom and dustpan. Nah, untuk chemicalnya itu sendiri menggunakan floor cleaner kalau untuk daily cleaning. Nah, untuk metal polish itu biasanya once a week, ya, atau seminggu sekali. Mungkin 2 minggu sekali tergantung keadaan daripada lantai tersebut. Sobat Robin, sekarang saya akan jelaskan tentang wood floor atau wooden floor. Nah, ini adalah salah satu contoh wood floor atau wooden floor yang biasa kita temukan di hotel area. Nah,
pada umumnya wood floor ini kita bisa temukan di area swimming pool, restoran, sauna, dan juga termasuk di guest room, seperti itu ya, di kamar tamu. Untuk cleaning proses terhadap wood floor ini itu cukup di mopping, ya, sweeping, dilakukan stripping, dan juga polishing. Nah, sebelum di polishing, maka dilakukan stripping dulu. Nah, stripping itu adalah proses pengangkatan serat-serat atau zat-zat kotor yang menempel pada serat lantai. Nah, untuk proses strippingnya ini menggunakan floor maintenance machine. Nanti kalau sudah selesai di stripping, itu dilakukan proses mopping dulu untuk mengangkat atau membersihkan sisa pembersihan yang dilakukan saat stripping. Nah, setelah kering baru dilakukan polishing, agar kecerahan atau warna asli daripada wood floor itu tetap terjaga. Nah, untuk chemical sendiri ya, menggunakan floor cleaner untuk daily cleaning, dan untuk wood polishnya itu sendiri setiap ada project polishing, ya, seperti itu. Alright, student, begitulah penjelasan atau pemaparan tentang materi online kali ini, yaitu materi tentang type of services and type of floor. Semoga penjelasan saya dari awal sampai akhir bisa kalian pahami, dan kalaupun ada pertanyaan yang sekiranya akan disampaikan, bisa disampaikan saat pertemuan offline, seperti itu. Thank you for your attention, ya, tetap semangat untuk belajarnya baik online maupun offline. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Thank you. Royal Bali College Hotel and Cruise Ship Training Center. Rock on!